Kemenpora yang pembahasan yang diajukan? Kalau saya mungkin kami terus melanjutkan melakukan riset atlet-atlet diaspora. Kami juga ketika kami ada request dari cabang olahraga, maka kami akan langsung mencoba menyiapkan datanya secepat mungkin ya. Jadi memang kalau ditanya, kami terus menambah database kami yang dari sekitar 600 itu, alhamdulillah setiap harinya terus bertambah sih. Jadi pemanfaatan talenta diaspora ini juga berdasarkan kebutuhan cabur. Jadi kalau apabila caburnya tertarik, maka ini bisa dikerjakan. Kalau untuk timnas U20 sendiri udah ada mungkin rekomendasi atau permintaan dari tim pelatih timnas U20 gitu? Mungkin bisa ditanyakan kepada Coach Indra Safri. Nah, kan Mas Ardan sempat ketemu sama Coach Nova ya itu, dan hasilnya ada Matt Baker dan juga Lucas Lee. Itu bagaimana sih pencariannya atau mungkin keberhasilannya menemukan sosok pemain tersebut? Jadi memang saya tuh salah satu metode utama saya terus terang adalah power of silaturahim. Believe it or not, dengan kita membina hubungan dengan orang tua, dengan pemain, itu akan membukakan banyak pintu. Pertama, ketika kita berbicara dengan orang tua, kita bisa tahu banyak tentang bagaimana atlet ini, mindsetnya seperti apa, bagaimana keluarganya, lalu bagaimana harapannya dia. Karena ingat, ketika keputusan untuk membela timnas Indonesia, apalagi usianya itu di bawah 20 tahun, itu pasti mereka kan konsultasi dengan orang tuanya kan. Jadi kita bisa melihat sebetulnya apakah orang tuanya mendukung atau tidak. Nah, satu lagi the power of silaturahim itu dari saya ngobrol tentang satu pemain, mereka kan biasanya menceritakan bahwa mereka itu kenal atlet diaspora lainnya. Jadi misalnya contoh, saya ngobrol dengan satu orang tua diaspora, terus dia memberitahukan kepada saya kenal ada satu atlet diaspora di bidang boxing. Padahal kita lagi berbicara sepak bola, terus dia ngasih tahu, oh ada 2 lagi loh di klub saya yang keturunan Indonesia. Sebelumnya kita nggak tahu. Jadi itu yang saya bilang power of silaturahim itu. Ketika kita ngobrol, kita berhubungan baik, mereka akan memberitahu kita informasi terbaru gitu. Termasuk apakah misalnya anak mereka tertarik membela timnas atau tidak gitu. Di situ. Barangkali ada aturan mengenai atlet dari federasi atau lain, misalkan selain sepak bola, ada nggak sih yang dalam waktu dekat saat ini saya belum menerima apapun. Biasanya itu ke divisi hukum dulu, cuman saya belum aware bila ada request tertentu. Cuman saya sempat berbicara juga, sepertinya ada kebutuhan mungkin dulu kami pernah menyerahkan data ke cabang olahraga renang dan juga cabang olahraga basket. Itu yang kami pernah serahkan datanya. Kalau sepak bola sendiri udah ada update Pak? Belum ada ya saat ini? Saat itu putaran 3 sebentar lagi. Iya, kalau untuk saat ini saya belum menerima apa-apa, terus kan belum mendapatkan informasi. Dan biasanya itu ke divisi hukum dulu. Jadi mungkin saya harus cek dulu ke divisi hukum. Siap. Terima kasih Mas Hamzah. Mungkin boleh nggak saya nambahin sedikit? Oh boleh. Ya. Jadi mungkin kawan-kawan, ketika saya berbicara dengan atlet diaspora, itu adalah tugas saya. Itu bukan berarti ini adalah harus dinaturalisasi, gitu, ya kan? Karena saya punya prinsip, ketika ada yang reach out ke saya membahas mengenai atlet diaspora atau di atlet diaspora, maka panggilan teleponnya akan saya balas, WA-nya akan saya balas, ajakan ketemuannya saya akan sanggupi. Jadi memang saya misalnya minggu depan saya dijadwalkan akan berbicara dengan 2 atlet sepak bola, bukan berarti dia akan dinaturalisasi. Memang dia ingin berbicara dengan saya, gitu. ingin mungkin kadang-kadang mereka minta waktu menjelaskan dirinya, walaupun mungkin tim sebenarnya sudah tahu informasi, ya. Misalnya nih, contoh, tim sudah mendapatkan informasi tentang pemain A, terus tiba-tiba pemain tersebut reach out ke saya, mau minta waktu untuk ngobrol. Sebenarnya mungkin kita atur waktu yang di depan ya. Nah biasanya dari obrolan tersebut
mungkin dia akan mengatakan kepada saya, oh saya tuh pengen banget misalnya bela Indonesia, itu saya bisa ketahui. Atau kedua, biasanya itu adalah bagian dari kelengkapan dokumen sebetulnya. Contoh, kita memverifikasi apakah benar-benar dia tuh punya darah Indonesia ataupun punya KTP ataupun punya paspor Indonesia gitu. Itu adalah salah satu metode verifikasinya gitu. Dan biasanya itu dari ngobrol via Zoom, via telepon baru ketahuan. Tapi bukan berarti setiap atlet diaspora yang berbicara kepada saya itu the next join, bukan. Tugas kami hanya mendata. Jadi siapapun, kami menerima email hampir setiap hari itu ada satu email. Jadi satu email terkait atlet diaspora menyatakan bahwa saya ini diaspora Indonesia yang tinggal di, misalnya kemarin ada yang dari Perancis. Nah, saya bermain di klub ini dia biodata saya. Nah ini biasanya ketika kita ngobrol, dia tuh ngirim CV-nya ataupun ngirim videonya. Ini penting kenapa? Karena pasti setiap orang ataupun cabur apapun pasti butuh CV-nya kan, sport CV-nya, dan juga butuh videonya gitu. Nah video ini sangat membantu sekali untuk tim pelatihan untuk melihat kira-kira memang pemain ini kualitasnya seperti apa. Seperti halnya misalnya ketika saya menyerahkan data kepada Coach Nova, itu kayak saya menyerahkan ada CV-nya dan ada videonya gitu. Dan ini kan akan membantu Coach Nova dan timnya untuk melihat apakah pemain ini kira-kira patut untuk trial ataupun dan sebagainya. Itu untuk kepentingan tim kepelatihan. Tapi tugas saya hanya mendata, itu saja. Mas Hamdan tadi kan sekali lagi kan sempat ada menghubungi pemain menghubungi Mas Hamdan. Iya. Dan juga kalau nggak salah Pak Hapner kan sempat bikin story sekarang dengan keberhasilan timnas itu banyak pemain-pemain keturunan yang tadinya nggak mau bergabung tapi jadi pengen bergabung. Itu mungkin skill nama mungkin nggak mungkin ya. Mungkin banyak nggak sih dari Mas Hamdan yang ngontak ke Mas Hamdan yang fakta menarik itu? Saya terus terang ya, saya merasa pertama kali itu adalah setelah disumpahnya Jordi dan Sandy. Setelah disumpahnya Jordi dan Sandy, saya pulang ke rumah, saya ngecek inbox saya ada 12 inbox. Gitu. Ada DM itu, ada lewat WhatsApp, ada lewat itu. Ternyata saya melihat bahwa ternyata ini possible loh. Mereka berkreasi warga negara, mereka akan membela timnas Indonesia. Nah itu saya rasa itu pintu pertama yang terjadi. Dan tentu saya pikir semakin level kompetisi kita semakin baik, ya kan, prestasi kita semakin baik, tentu semakin banyak juga yang menyatakan keinginan gitu. Jadi menurut saya itu hal yang wajar. Tapi saya merasa pertama kali pintu itu terbuka semenjak Jordan dan Sandy disumpah. Berarti fakta yang dibilang Justin Hamdan itu benar ada. Maksudnya Mas Hamdan banyak dihubungi setelah melonjaknya prestasi timnas. Jadi begini, saya selalu mengatakan dan posisi saya selalu jelas. Tugas saya hanya mendata. Tugas saya hanya mendata. Ketika data itu dibutuhkan, saya akan menyerahkan. Selebihnya itu adalah kewenangan cabur, kewenangan pelatih. Saya tidak mau intervensi apapun, karena tugas saya hanya mendata, menyerahkan data, setelah itu selesai. Entah itu nanti metodenya adalah dengan trial, itu adalah prerogatifnya pelatih yang perlu dihormati. Kita semua harus menghormati, karena kita punya preferensi masing-masing. Tapi pelatih yang paling tahu kebutuhan tim. Begitu juga misalnya di timnas senior gitu. Coach Sintayong lah yang paling tahu kebutuhannya apa. Di U20 Coach Indra Safri lah yang paling paham kebutuhan tim apa. Begitu juga di U16 Coach Nova lah yang paling tahu kebutuhannya apa. Ada faktor dari Erick Thohir juga sih. Kenapa? Ada faktor dari Pak Erick Thohir juga sih. Maksudnya kan ini kan ada pemain yang DM ya lewat email. Kan sejak Sandy Walsh dan Jordi ada pengaruhnya juga nggak karena dari Pak Erick Thohir? Saya yakin ada pasti itu. Apalagi Pak Erick Thohir itu mempunyai rekam jejak yang sangat baik dan beliau itu dikenal dengan baik di komunitas sepak bola internasional. Saya pikir itu juga faktor penting menurut saya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.